Sekarang ini kamu punya tem, bukan saya punya lagi. Ini kamu punya tem, kamu punya tanggung masyarakat orang Iranun, pasal kamu generasi muda. Kamu mesti pikir dengan itu. Kembalikan itu barang supaya ada identiti masyarakat orang Iranun. Kita ini masyarakat Iranun di Sabah ini di antara suku kaum di Sabah yang lambat menerima pendidikan formal. British tidak peduli, ini masyarakat orang Iranun, dia ketepikan. Karena itulah penentangan itu. Selepas Perang Dunia Kedua, barulah orang Iranun ini dapat sedikit ada hubungan dengan kerajaan British. Karena melantik ketua-ketua kampung di situ. Awal tahun itu, 68 berkali, 69 begitu, baru 2 orang messenger orang Iranun di pejabat daerah. Satu, Haji Ahmad Tala, kalau saya tidak salah di Cukai Tanah, kerja Cukai Tanah, Kota Belud. Kedua, Manjir Miala. Kalau saya tidak salah dia messenger pejabat daerah. Kemudian apabila saya naik pergi form 1, baru dia tukar kena lantik sebagai ketua anak negeri pertama orang Iranun. Barulah ada sedikit orang Iranun ada nama dengan kerjaan. Kita merdeka tahun 63, tidak ada jawatan yang dilantik dalam politik orang Iranun, tidak ada, tertinggal. Kebanyakan orang Iranun ini kena asai, dia memanggang kepada kerjaan, tidak ada pasti. Gitu, karena kebanyakan tidak ada pendidikan, tidak ada pelajaran. Sainggalah 1970 gitu, nah barulah ada banyak sudah yang jadi guru, jadi kerani dan sebagainya. Kalau kau bandingkan masalah Iranun zaman dahulu, keadaan Iranun dahulu dengan keadaan sekarang ini berbeda. Karena sekarang ini banyak sudah orang Iranun yang ada pelajaran. Guru-guru, kerani, pegawai kerjaan pun ada dan sebagainya. Masalahnya pula apabila orang Iranun ini sudah ada jawatan, kebanyakan biijrah di Kota Kinabalu. Karena di Kota Kinabalu segala-galanya ada di situ. Jual dia punya rumah di kampung, dia jual dia punya tanah di kampung. Dia balik pergi sana. Jadi sekarang dia tinggal di PPR. Prime isit ini yang sebenarnya tanah, tidak pandai susut nilai dia. Itu dia pandai turun. Kenapa orang Iranun lupa itu? Kalaupun kau bekerja di mana, patutnya kau mesti occupy satu tempat di kawasan kau sendiri, di mana kau bermula, patut kau ada kedudukan di situ, karena itu akan menjadi sebagai tulang punggung masyarakat Iranun. Kalau Iranun sudah tidak ada tempat, jadi minoriti, kau akan jadi seperti Filipina. Orang Iranun ini betul kau ada berjuta-juta, tetapi berselerak. Jadi kau ada apa? Tidak dapat apa-apa. Kita ada kepakaran, orang Iranun ada kelulusan, tetapi orang Iranun yang hidup kita ini, ahli pikir ini, pandai-pandai ini, tidak mau bergabung bercerita tentang masa depan masyarakat ini. Kamu orang Iranun, kamu cari 5 orang, 6 orang begitu. Selalu kita duduk cerita tentang masa depan Iranun saja. Apa yang bila nanti Pan Burju ini sudah sampai kan, sekarang jalan raya bagus, air bagus, kan buat bangunan tinggi di situ, buat kundu. Kemudian dia kasih tinggal orang, dia pergi jual. Kemudian orang mesti mau beli dan alamat dia di situ. Bila alamat dia di situ, mengundi dia. Jadi orang Iranun ini akhirnya akan kena walip oleh orang asing. Dia bukan majoriti lagi di kawasan Don Bintasan. Kecuali saya punya pandangan, kecuali orang-orang yang intelek pandai pandang orang ini itu panggil, bercerita pelan-pelan, tengok macam mana. Sebenarnya kita masyarakat hidup di dunia ini, kita mesti tahu mintin macam mana boleh mintin kita punya cara hidup daripada awal hingga akhir, supaya kita tidak terlalu tenggelam di kemiskinan, ditelan oleh keadaan ini. Iranun, masyarakat Iranun ini bukan saya di sini tapi di Filipina. Kenapa Iranun tidak boleh berjaya dalam dia revolusi? Itulah cerita dia. Dia sudah tidak ada tempat, berselirat, ambil kesempatan, berpuak-puak. Itu masalah dia. Jadi patut macam kamu orang-orang yang ada pelajaran pendidikan ini, patut kamu mesti begitu. Selalu bercerita macam mana alat tuju masyarakat Iranun. Apabila sudah begitu, sudah banyak kamu orang sudah majoriti, buat satu majelis. Itu saya satu-satunya solusi. Lain tidak. Kalau mengenai budaya Iran ini, Iranun sudah tidak ada lagi dia punya budaya sekarang. Main kulintangan, Iranun sudah tidak boleh main kulintangan, dia main karaoke kalau dia kawin. Nah, banyak lagi perkara-perkara budaya orang Iranun, tentang adat kawin, mengawin dan sebagainya. Tidak dapat dipiten, tidak dapat dibukukan melalui mahkamah anak negeri, karena Iranun tidak ada yang boleh bercerita dan boleh buat secara bertulis itu adat supaya boleh dapat diterima. Kenapa orang Iranun kalau kawin tidak manggis, sedangkan itu orang Iranun punya. Contoh itu. Sekarang ini kamu punya tem, bukan saya punya lagi. Ini kamu punya tem, kamu punya tanggung masyarakat orang Iranun, pasal kamu generasi muda. Kamu mesti pikir dengan itu. Kembalikan itu barang supaya ada identiti masyarakat orang Iranun. Jadi kalau kau tidak ada inti yang kau ketengahkan,
Bagaimana kau punya masyarakat Iran, bangsa Iran ini tidak ada tamadun pada zaman dahulu. Walhal kalau kau tengok dalam buku, betul-betul orang Iran ini adalah mempenguasai di kawasan Nusantara ini. Indonesia ada Iran menjadi Melayu Timur. Di sini, belum ada Iran di Filipina, saya sudah duduk. Saya sudah duduk dengan pemimpin-pemimpin Iran. Mereka pun akui di mana Iran Meranau dan Maguindanao berasal dari Borneo ini, yang sekarang dipanggil Borneo. Karena dalam Pananaroon Iranun ada, dalam Bayok Iranun ada, kena mention, dia orang tidak ada. Dalam Bayok awal yang bangsa ratusan ataupun ribuan tahun yang lalu sudah. Kita buat satu majelis. Apa saya akan menamakan itu majelis? Pokoknya kumpul semua orang-orang intelektual, kemudian pikir. Baru kita bercerita satu-satu panggil tentang adat Iranun ini. Tari tiba Iranun ya. Kapa pangaruma, kapa patai, wajib caritaan, kemudian bukuun, kemudian aku langun setuju bahwa ginilah akan kena implement nanti.